Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wahyu Abdi Wijaya dengan NPM 100/418-246 ingin mempresentasikan penelitian skripsi saya yang berjudul Bisnis Pakaian Impor Bekas Thrifting sebagai tindak pidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Latar belakang dari penelitian ini yaitu perdagangan merupakan suatu kegiatan yang tidak bisa terlepas dari pemenuhan kebutuhan masyarakat. Perdagangan merupakan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Pemerintah Indonesia dalam hal perdagangan telah menetapkan serangkaian peraturan yang mengatur kegiatan perdagangan baik secara konvensional maupun secara elektronik melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui elektronik. Pemerintah melalui Undang-Undang Perdagangan juga menetapkan larangan-larangan dalam perdagangan seperti larangan barang impor yang masuk dengan tujuan untuk melindungi keamanan nasional, kesehatan lingkungan, serta melindungi kekayaan intelektual. Salah satu larangan perdagangan yaitu mengenai impor barang bekas. Permasalahannya, meskipun pemerintah telah mengatur mengenai larangan-larangan impor pakaian bekas melalui berbagai peraturan hukum, ternyata pada saat ini pakaian bekas impor menjadi bisnis yang cukup besar dalam bisnis fashion di Indonesia, baik secara konvensional maupun di e-commerce. Berdasarkan data BPS pada tahun 2020, nilai penjualan pakaian bekas impor atau dikenal dengan bisnis thrifting di Indonesia mencapai nilai 493.000 US dollar atau setara dengan 7,1 miliar rupiah. Atas dasar latar belakang tersebut, penulis menarik identifikasi masalah sebagai berikut. Apakah impor dan perdagangan pakaian bekas di Indonesia merupakan suatu tindak pidana? Dan bagaimana penegakan hukum pidana bagi pelaku bisnis thrifting pakaian impor bekas ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan? Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori, yaitu teori penegakan hukum, teori tindak pidana, teori kejahatan bisnis, teori bisnis thrifting, dan teori impor. Salah satu contoh kasus bisnis thrifting pakaian impor bekas di Indonesia terjadi pada tahun 2019, di mana Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan melakukan sidak dan menyita 551 bal pakaian impor bekas pada sejumlah gudang di dekat Pasar Cimol Gede Bage. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa impor pakaian bekas merupakan tindak pidana karena melanggar ketentuan Undang-Undang Perdagangan pada pasal 47 ayat 1 dan Peraturan Menteri Nomor 18 2021, di mana impor pakaian bekas tersebut dilarang. Selain itu, impor pakaian bekas juga telah memenuhi unsur, salah satunya timbulnya akibat berupa menghilangkan keuntungan bagi para UMKM dan industri pakaian lokal. Kasus pakaian impor bekas ini juga termasuk jenis pidana omisionis dan tindak pidana khusus bidang kejahatan bisnis. Jenis pidana perdagangan pakaian impor bekas juga termasuk dalam bisnis kejahatan dalam kejahatan bisnis dan juga termasuk ke dalam tindak pidana khusus bidang ekonomi. Penegakan hukum pidana bagi pelaku bisnis thrifting berdasarkan Undang-Undang Perdagangan telah melanggar ketentuan pada pasal 110 dan 111 Undang-Undang Perdagangan. Adapun implementasi penegakan hukum terhadap bisnis thrifting, di mana penegakan hukum secara luas berkaitan dengan pasal 36 dan 47 ayat 1 Undang-Undang Perdagangan belum terlaksana, dan penegakan hukum dalam arti sempit juga belum terlaksana. Ada beberapa faktor implementasi penegakan hukum. Yang pertama, faktor substansi hukum, di mana pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Perdagangan mengatur bahwa jenis barang yang dilarang di perdagangan akan diatur dalam peraturan presiden. Namun hingga saat ini peraturan presiden tersebut masih belum disahkan, bentuknya masih dalam rancangan. Yang kedua, faktor penegak hukum. Aparat mengambil langkah yang kurang tepat dengan hanya fokus pada pelanggaran impor pakaian bekas. Yang ketiga, masyarakat. Gaya hidup masyarakat menjadi salah satu faktor terhambatnya penegakan hukum. Hal ini tidak terlepas dari tingkat pengetahuan hukum masyarakat yang masih rendah. Hasil dari penelitian penulis menarik kesimpulan. Yang pertama, kegiatan impor pakaian bekas dan perdagangan pakaian impor bekas di Indonesia merupakan tindak pidana bidang ekonomi. Sebab perbuatan tersebut diancam dengan hukum pidana. Impor pakaian bekas merupakan tindak pidana omisionis, yaitu tindak pidana akibat dari pelanggaran terhadap perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, sedangkan kegiatan perdagangan pakaian impor bekas merupakan tindak pidana komisionis, yaitu tindak pidana yang terjadi akibat pelanggaran terhadap perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Masing-masing pelanggarannya diancam hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Yang kedua, penegakan hukum terhadap pelaku bisnis thrifting belum pada tahap penerapan hukum dan eksekusi sanksi, khususnya terhadap pelaku usaha pakaian impor bekas di pasaran. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat juga dinilai kurang tepat dan salah satu
dan salah dalam menerapkan hukum. Kemudian, saran dari penulis yang pertama, pemerintah yang berwenang membuat dan menetapkan peraturan presiden seharusnya segera menetapkan dan mempublikasikan peraturan presiden berhubungan jenis barang dan atau jasa yang dilarang atau dibatasi untuk diperdagangkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum pada masyarakat mengenai barang yang dilarang diperdagangkan karena mengancam perekonomian dan kesehatan masyarakat. Yang kedua, pelaku usaha seharusnya sebelum melakukan kegiatan bisnis harusnya memahami perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, aparat penegak hukum seharusnya tidak hanya fokus pada kasus-kasus penyelundupan saja, tetapi juga harus memulai melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku yang telah memperdagangkan pakaian impor bekas khususnya. Sekian presentasi skripsi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.